dan memang eh, keseharian itu lebih banyak di pasar dan sebagainya. Jadi maka lebih banyak anggota perempuan seperti itu. Kemudian eh, untuk kelengkapan administrasi, eh, kita sudah pendirian badan hukum ya, sudah lama 2000 berapa 2000 terbit 2017 awal 2017 situ NPWP TDP izin simpan pinjam dan nomor induk koperasi. Untuk kelengkapan buku administrasi ataupun inventaris counter itu satu komputer atau laptop ada satu buah, meja teller ada satu buah, meja pegawai satu buah, kursi plastik 10 buah, kipas angin satu buah, AC satu buah, Bartex 16 buah, buku kas satu buah, notulen rapat satu buah, buku tamu satu buah, printer satu buah, dan perangkas satu buah. Seperti itu. Kemudian dalam operasionalnya, Koperasi BMC Mitra Dana yang sudah dilaksanakan kemarin adalah melayani simpan pinjam. Ya, jadi bagi adik-adik juga yang mungkin ada kendala dalam aktivitas perkuliahan ya, misalkan mau beli buku, bayar UKT, beli laptop, beli motor, ya, beli mobil, ya, beli iPhone keluaran terbaru ya, nggak apa-apa. Tapi di bank aja kasar itu. Ya, ya, ya. Kalau yang masih microfinance, insya Allah BMT bisa mengcover itu ya. Nah, mungkin kalau ke laptop, udah banyak ya kalau di laptop tuh kalau kalau punya laptop ya kalau laptop baru mungkin masih agak tinggi lah kalau laptop double second masih bisa di cover sama BMT. Apalagi buku-buku ya, buku-buku kemudian untuk eh, tugas akhir atau skripsi kan sebagainya. Bisa untuk pembiayaan di BMT. Kemudian eh, apa namanya? Kedua, kegiatan operasional BMT juga mengadakan rapat pengurus dan pemeriksaan oleh badan pengawas. Kemudian berupaya mencari tambahan modal usaha kepada pihak lain. Jadi tambahan modal itu sebenarnya kita lebih banyak mengandalkan dana pihak ketiga ya, seperti tabungan-tabungan, ya kan, yang hampir aset BMT itu 70%-nya itu dari dana pihak ketiga ya, seperti tabungan arisan dan tabungan Idul Fitri yang mungkin nanti akan saya sampaikan di akhir. Kemudian selanjutnya RAT yang sudah kita lakukan sekarang, kemudian sumbangan sosial kepada penerima, kemudian mengelola dana infak sodakoh atau ZIS, ya memang sebenarnya dalam struktur organisasi BMT itu selain ada manajer Baitul Baitul Tamwil, ada juga manajer Baitul Mal. Mungkin ada mahasiswa kan harus paham itu ya. Jadi Baitul Mal wa Tamwil itu dari segi nama aja ada Baitul Mal, jadi harus ada kegiatan zakat infak sedekah kan situ. Kemudian ada laporan keuangan harian atau bulanan, kedua wajib pajak tahunan pelaporan 2024. Kemudian poin bidang usaha kita ada 5. Pertama adalah pembiayaan murabaha, yang pembiayaan murabaha ini bisa dibilang pembiayaan yang paling favorit kalau di BMJ Mitra sana ya. Karena pembiayaan murabaha ini dari segi bisnisnya juga cenderung lebih aman ya ketimbang mudarobah ya. Mudarobah itu kan mengukurnya aja susah. Belum ada, maksudnya bukan belum ada sih, eh, penarikan datanya juga seperti apa, apakah betul memang untungnya sekian yang harus dibagi atau tapi kalau murabahah kan insya Allah cenderung lebih aman. Dan kemudian kita juga dalam beberapa kesempatan itu berusaha untuk pembiayaan murabahannya murabah murni ya, yang memang kalau memang butuh barang apa itu bisa langsung disediakan sama BNI ya kan. Kalau memang nggak bisa ya berarti murabah al wakalah ya, ya kan, atau mewakilkan terlebih dahulu kepada nasabah, calon nasabah baru nanti sudah dibeli baru berakar di BNI seperti itu. Kemudian ada pembiayaan hawalah atau ajak piutang, pengalihan utang. Ketiga itu pembiayaan ijarah multi jasa, ya kan. Kemudian ini biasanya untuk UKT ya, nah, untuk UKT. Kemudian yang keempat pembiayaan mudharabah, kelima itu al-qard atau qardul hasan, ya pinjaman yang tidak ada margin ya. Biasanya ini pernah juga mahasiswa rata-rata ini misalkan belum ada kiriman dari orang tua dari dusun, ya kan, tapi butuh makan dalam waktu sehari atau sampai 1 minggu, ya kan, masih nunggu kan orang tua masih panen belum panen dan sebagainya, biasanya ada pembiayaan murabah ya, untuk eh, apa namanya kebutuhan sehari-hari ya. Jadi kan kalau kebutuhan sehari-hari kita tidak bisa mengambil,
mengambil keuntungan di situ ya. Itu ataupun juga untuk rinciannya, untuk PIN Murabahah tadi total pembiayaan tahun 2023 itu 76.549.142, dilanjutkan tahun 2024 itu 144 ya, hampir dua kali lipat ya. Untuk marginnya ada 14 juta di tahun 2023, dilanjutkan 2024 itu 18 juta. Lanjut pembiayaan hawalah, tahun buku 2023 itu 26.747.381, tahun 2024 26.747.381, hampir sama ya. Biasanya ini jumlah jumlah nasabahnya sama dan juga jumlah pembiayaan juga sama. Namun untuk pendapatan ujrohnya juga berbeda, ya 1166 berempat itu 886. Lanjut untuk pembiayaan ijarah multi jasa, total pembiayaan ijarah itu selama tahun 2023 itu 30.041.861 rupiah. Tahun 2024 7.263.217 rupiah. Untuk pendapatan 2023-nya untuk ijarah multi jasa itu 3.853.757. Tahun 2024 9.325.325 rupiah. Itu untuk dari sisi modal sendiri, simpanan pokok khusus, simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan atau juga. Tahun 2023 untuk simpanan pokok khusus itu 40.700.000, dilanjutkan simpanan pokoknya 30 juta, simpanan wajibnya 44 juta, dan SHU 5 juta. Tahun 2024 simpanan pokok khususnya masih 40.700.000, simpanan pokoknya meningkat 33.900.000, dan simpanan wajibnya 53.237.000, ya kan. Jadi untuk hasilnya permodalan itu 2023 121.018.730 rupiah, tahun 2024 itu 83.060.200 rupiah. Kemudian untuk modal untuk simpanan sukarela tahun 2023 614.404.234 rupiah. Simpanan berjangkanya 14.525.178 rupiah, dan dana-dana lainnya sebesar 34.382.774. Jadi berjumlah tahun 2023 itu untuk modal itu 663.312.186 rupiah. Jadi kalau di total modal sendiri dan dana pihak ketiga tadi sejumlah 784.330.917. 2024 untuk total modal sendiri itu 83.060.261, ditambah modal dari dana pihak ketiga ya, sejumlah 684.924.686 rupiah. Jadi kalau ditotalkan 767.984.947. Jadi untuk 2023 sampai 2024 ini aset kita itu tidak terlalu jauh ya, perbandingannya. Untuk 2024 itu 767.984.947 rupiah. Seperti itu. Eh, Inti dari laporan keuangan ini adalah laporan mengenai informasi keadaan harta dan hutang Koperasi BIMTIN Mitra Hazana sampai akhir tahun 2024 yang dapat dilihat pada neraca beserta penjelasannya yang didukung oleh lampiran-lampiran yang merupakan bagian dari neraca per 31 Desember 2024. Kesimpulan, secara umum pengurus dibantu pengelola dalam operasional kesehariannya sudah menyelesaikan tugas dengan baik melalui RAT 2024. Walau demikian, hal tersebut masih ada beberapa kekurangan yang mungkin kedepannya dapat kami perbaiki. Kedua, secara keseluruhan perkembangan koperasi BMT Mitra Dana belum berjalan secara efektif dan efisien, baik di bidang manajemen organisasi maupun permodalan dan keuangannya. Karena memang hampir harusnya kalau untuk umur 2017 sampai ke 2025 itu eh, harusnya udah bisa angkat miliaran ya, seperti itu ya. Mungkin karena eh, itu tadi, karena memang secara manajerial kita belum terlalu progres, jadi sehingga apa namanya,
asetnya setiap tahun tidak terlalu signifikan pertumbuhannya seperti itu. Baik, untuk demikian laporan pertanggungjawab ini kami sampaikan kepada para anggota sekalian untuk bahan evaluasi kinerja kami. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kemajuan dan pertumbuhan BMT Mitra Sana pada tahun berikutnya. Eh, untuk kemajuan dan pertumbuhan BMT Mitra Sana di masa yang akan datang, kami mohon doa restu, bimbingan, pembinaan, dan arahan dari pemerintah daerah, UKM, para anggota, para stakeholder yang terkait. Akhir kata, saya mewakili daripada pengurus BKS PPS Depti Medrana. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Rifandi. Jika sesuai rundown, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan tanggapan anggota. Maka dari itu, kita berikan penawaran untuk jumlah pertanyaan dan juga waktu. Yang pertama yaitu jumlah pertanyaan. Kira-kira silahkan ditawarkan oleh anggota. Silakan, saudara Rijal. Untuk pertanyaan mungkin fleksibel. Jadi karena ini bentuknya adalah eh, bertanya ya, tidak perlu dibatasi. Mungkin ada yang mau tanya silakan saja. Kalau tidak juga tidak masalah, tidak ada paksaan seperti itu. Tidak ada batas minimal maksimum. Baik, tawaran pertama yaitu fleksibel. Apakah ada tawaran lain? Cukup? Oke, baiklah. Untuk jumlah pertanyaan kita sepakati yaitu fleksibel. Selanjutnya yaitu untuk waktu pertanyaan, untuk waktu tanya jawab. Oke, mohon maaf. Mungkin langsung saja kepada para anggota yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sekali lagi kepada para anggota yang ingin bertanya atau tanggapan kepada pengurus, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan. Izin bertanya, Silakan pada ya dari anggota. ini anggota Zoom. Ah, saya dari anggota yang ada di Pasar Aryo Dila, Ibu Legiati. Bisa didengar? Bisa, bisa. Oh ya, Ah, saya cuma ingin mengungkapkan gitu, mengapa pihak apa pengurus DMT itu tidak memberikan penyuluhan atau penjelasan kepada nasabah, terutama itu nasabah di Pasar Aryo Dila, karena mereka sepertinya belum mengerti tentang mekanisme BMT itu gimana itu. Jadi kemarin itu mereka ada keluhan dan saya dengar sendiri gitu. Di saat mereka ingin meminjam uang, katanya ribet nian katanya itu. Ribet nian. Banyak ini katanya. Apa tuh ya syarat-syaratnya itu ya itu nian cuma berapa juta B. Itu tanggapan mereka gitu. Karena mereka eh, tidak mengerti apa itu BMT kan memang kalau BMT ini kan syariah ya, bukan eh, seperti bank-bank lain itu ya riba gitu ya. Kan bedanya di situ kan bedanya di akad kan riba dan apa itu non riba itu kan. Jadi mereka tidak ngerti jadi kan mengapa tidak ada apa penjelasan gitu untuk mereka apa memberikan penjelasan kepada mereka bahwa BMT itu begini itu cara kerjanya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena mereka katanya kalau cuma minjem kayak itu aja, mereka masih beralih ke koperasi yang keliling di pasar itu.
kan banyak ya di pasar itu koperasi keliling gitu kan. Itu mudah katanya. Mau minjem ini 2 juta, 5 juta itu langsung langsung dikasih itu. Beda dengan yang di BMT ini katanya begitu. Kalau saya alhamdulillah sudah ngerti gitu kan BMT itu gimana itu. Mungkin itu saja eh, ungkapan yang ingin saya sampaikan kepada pengurus BMT. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa Bu? Legiati. Oh Ibu Ibu Legiati. Legiati, Ya, Legiati, di pasar Nasabah ini Bu ya, pasar RW lah Bu ya. lah, iya. Baik, saya coba bantu jawab Bu ya. Jadi baik, mungkin ini juga masukan yang sangat baik sekali untuk kita sebagai pengurus dan juga khususnya untuk BMT Mitra Zana. Memang kalau sebenarnya kalau sosialisasi ataupun penyuluhan tentang BMT itu sudah pernah kita lakukan sebenarnya. Sudah pernah kita lakukan. Mungkin dulu waktu kita sebelum di kantor sekarang kan dulu kita di musola ya, di musola apa namanya? Darul Mukminin ya. Nah itu dulu kita kan kantor dulu dulu di depan rumah Pak Novel itu kan ada musola Darul Mukminin. Kita pernah berkantor di sana dan memang itu pada saat itu sudah pernah dilakukan penyuluhan ataupun sosialisasi terkait dengan BIM itu seperti apa sebenarnya. Memang eh, evaluasinya adalah ini tidak dilakukan secara berkala. Kan harusnya memang setiap tahun karena kan para nasabah yang ada di pasar juga silih berganti Bu ya, selalu berganti orangnya dan sebagainya kan. Mungkin nggak banyak lah yang ganti, tapi beberapa kan mungkin ada orang-orang baru juga. Nah, yang orang yang baru ini mungkin memang belum pernah tersentuh terkait dengan penjelasan BIM itu seperti apa. Ya kan, seperti itu yang memang mungkin nanti ke depan akan kita coba sosialisasikan lagi Bu. Ini bagus sekali sarannya. Kemudian kalau memang terkait dengan mekanisme ataupun prosedur terkait dengan pembiayaan, memang itu masih kita sebenarnya sudah sangat menyederhanakan ya pola pola pencairan dari BMT itu ya. Kalau dulu kan ada sampai survei, datang ke rumah dan lain sebagainya. Memang terkesan ribet sih, cuman kan eh, di satu sisi kita juga berusaha untuk menjalankan skema-skema syariah yang sudah kita pelajari, Pak Ibu ya. Jadi kan kita juga sangat menjaga juga bahwa dana penyaluran itu memang peruntukannya sesuai dengan apa yang diajukan sebenarnya kan. Nah itu yang kita coba coba apa namanya pastikan. Makanya ada tahapan-tahapan seperti datang ke rumah, ya kan bertanya dan sebagainya, ya kan sampai nanti kalau sudah dipakai itu sudah dicairkan mana pembuktian notanya dan sebagainya. Emang terkesan ini sih, tapi emang untuk menjaga menjaga ini tadi menjaga kesyariahan yang ada seperti kan. Beda dengan yang apa namanya Konvensional. konvensional eh, hanya nilpun ya kan datang cair ya kan pinjam 5 juta cair 4,7 balik 5,5 gitu kan atau orang-orang yang ada di pasar ya seperti itu. Mungkin itu tadi kita juga tidak bisa apa namanya tidak bisa juga eh, memaksakan juga ya harus dengan kita tapi emang itu tadi tahapan mungkin ada tahapan-tahapan kita yang dengan nasabahnya itu yang perlu terlaksana Bu seperti salah satunya adalah penyuluhan tadi ya kan kalau memang itu perlu ya kita sadar betul bahwa itu sangat perlu dan mungkin nanti akan kita coba intenskan lagi sehingga nanti mereka juga bisa apa namanya bisa bisa sama seperti mereka pinjam juga konvensional ya. Hanya by phone nanti dari tim datang ya kan apalagi kalau itu nasabah nasabah lama ya. Kalau nasabah lama itu sebenarnya kalau dari BMT kita kalau sudah pernah pembiayaan justru malah lebih lebih mudah ya. Nah, yang pertama itu yang memang agak agak kita screeningnya itu agak ketat sebenarnya. Kita memastikan apakah yang bersangkutan memang beneran tinggal di sana, ya kan? Apalagi kalau sebenarnya mereka sudah ada tabungan itu lebih enak lagi ya. Nah, tapi biasanya kalau udah masuk pembiayaan kedua, ketiga, keempat dan memang lancar itu biasanya eh, apa namanya mekanisme prosedurnya itu lebih sederhana lagi daripada yang pertama. Nah, itu yang memang apa namanya perlu kita ketahui. Dan itu juga yang mungkin ibu-ibu di nasabah pasar yang belum belum apa namanya belum mendapat informasi seperti itu, Bu ya. Seperti itu. Eh, ya cukup mungkin kalau dari saya. Insya Allah tadi terima kasih Ibu Legiati masukannya. Nanti coba kita apa namanya diskusikan lagi dengan
dengan tim marketing ya untuk menjelaskan lagi apa namanya produk-produk dari kita dan nanti kepada khususnya untuk nasabah-nasabah yang ada di pasar ya. Berarti cukup. Baiklah, apakah ada lagi? Cukup. Oke, selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu persetujuan LPG. Apakah LPG disetujui dan disepakati? Setuju. Oke, saya ulangi. Apakah LPG disetujui dan disepakati? Setuju. Oke, setuju. Oke, selanjutnya yaitu pemil pemilihan. Selanjutnya yaitu penandatanganan SK. Situ ada, situ ada. Ya, pengesahan. Situ ada. Tanda tangan siapa itu? Pak? Betul. Hah? Tidak. Ya sudah, pemilihan sidang weh, disaksikan. Ini tahu. Oke, mohon maaf. Selanjutnya itu pembacaan surat keputusan atau SK. Surat keputusan rapat anggota tahunan ke-6 BMT Mitra Hazana nomor 00 garis miring SK garis miring RAT garis miring BMT MK garis miring 6 garis miring 2005 tentang laporan pertanggungjawaban pengurus dan hasil pemeriksaan Badan Pengawas KSPPS BMT Mitra Hazana tahun 2024. Rapat anggota tahunan KSPPS BNT Mitra Hazanah Palembang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, menerima laporan pertanggungjawaban pengurus dan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Tahunan Buku 2024. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Gedung FEBI Kampus B hari tanggal Rabu 30 April 2025 pukul 14.39. Pimpinan sidang ditandatangani. Pimpinan sidang kedua ditandatangani. Pimpinan sidang tiga ditandatangani. Oke, cukup. Oke, selanjutnya untuk rundown acara yaitu pemilihan atau penetapan pengurus dan pengawas baru. Silahkan ditawarkan mekanismenya. Saya ulangi, silahkan ditawarkan mekanisme pemilihan atau penetapan pengurus dan pengawas baru. Silakan. Yang hari ini kita hanya cukup urus saja dulu pengawas eh, kita butuh apa namanya apa seperti dan lagi dan sebagainya itu karena kan terbatas juga ya. Jadi untuk sekarang itu kita pemilihan
Hanya dulu karena jadi hanya dari 3 orang ya, dua sekretaris sama bendahara. Oke, ada satu tawaran yaitu pemilihan pengurus, ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Apakah ada tawaran lain? Cukup? Oke, untuk pemilihan atau penetapan pengurus dan pengawas baru telah ditetapkan atau kita sepakati bersama, yaitu pemilihan pengurus, ketua, sekretaris, dan bendahara. Apakah sepakat? Maka Disepakati. Baiklah, langsung saja silahkan ditawarkan ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketua Dr. Farul Rijal. Oke. Tawaran ini per paket. Sekretaris itu Dr. Ratna Dr. Ratna Dokter, dokter, dokter. Untuk yang bendahara, dokter Anita. Belum dokter Anita ya. Anita MH ya. aja. Ya, ini paling kedua. Oke, apakah ada lagi? Ya, tolong jika itulah ada sekretaris tadi cadangannya ini cadangan aja sih. Opsi ya. Tapi sepertinya sudah oke sih, Ran. Karena suatu hasanah ada, sepertinya suatu juga boleh lah dicalonkan. Oke, apakah ada lagi? Oke, apakah cukup? Saya lagi, apakah cukup? Oke, cukup. Baik, ada tawaran dari saudara Rifandi, yaitu untuk ketua, yaitu Khairul Rijal, sekretaris Ratna, dan diopsikan yaitu Uswatun Hasanah. Yang ketiga, Anita. Karena hanya ada satu tawaran, maka langsung kita sepakati. Untuk ketua Khairul Rijal, sekretaris Ratna diopsikan Uswatun Hasanah, dan bendahara Anita disepakati. Bacakan surat keputusan atau SK. Surat keputusan rapat anggota tahunan ke-6 BMT Mitra Hazanah nomor 00 garis miring SK garis miring RAT garis miring BMT MK garis miring 6 garis miring 2025 tentang pengesahan kepengurusan KSPPS BMT Mitra Hazanah periode tahun 2025-2026. Rapat anggota tahunan KSPPS BMT Mitra Hazanah Palembang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mengesahkan saudara Khairul Rijal sebagai ketua pengurus, saudari mohon maaf, saudari Ratna sebagai sekretaris dan saudari Anita sebagai bendahara. KSPPS BMT Mitra Hazanah periode tahun 2025-2026. Kedua,
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Gedung FEBI Kampus B, hari tanggal Rabu 30 April 2025 pukul 14.46. Pimpinan sidang 1 ditandatangani. Pimpinan sidang 2 ditandatangani. Pimpinan sidang 3 ditandatangani. Oke, untuk selanjutnya yaitu jika sesuai rondon penyampaian proker dan RAT tahunan berikutnya yang akan dilakukan oleh pengurus baru. Baik, mohon maaf. Selanjutnya yaitu sekapur siri dari ketua kepada Khairul Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati hadir pada hari ini Dewan Pengawas, Alhamdulillah Bapak Naufal Irfan, Sarjana Ekonomi Islam, dan juga dari pengurus ada Bapak di online itu ada Ibu Uswatun Hasanah ya sebagai Dewan Pengawas juga. Di sini hadir juga dalam online Ibu Legiati sebagai anggota ya, dan juga seluruh yang hadir di ruangan lab laboratorium FEBI yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah pada hari ini kita masih diberikan nikmat, baik itu nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul ya dalam rangka mengevaluasi kegiatan BMT Mitra Hasanah ya 1 tahun sebelumnya, ini tahun buku 2024, dan alhamdulillah atas izin Allah sudah disepakati ya dan sudah diketuk palu oleh presidium dan ditandatangani. Artinya kegiatan seluruh rangkaian kegiatan di tahun 2024 itu diterima ya, dan mudah-mudahan di tahun selanjutnya yakni tahun ini dan tahun selanjutnya pengurus baru yakni tadi sudah disampaikan ada Ibu Ratna sebagai sekretaris dan Ibu Anita sebagai bendahara, dan kami ya yang telah diberi amanah ini mudah-mudahan diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya dan bisa membuat BNT terlaksana lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mari kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad SAW. Berikut kepada keluarga, sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak banyak yang mungkin kami sampaikan terkait dengan program atau penerapan kerja. Sebenarnya ini membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita harus benar-benar memiliki pemikiran yang jernih, ya, memiliki waktu yang cukup sehingga memang pembahasan ini nampaknya akan kita lakukan di kemudian hari, ya, di waktu yang pas sehingga kita bisa benar-benar memiliki program yang sangat bagus ya atau sangat baik, dan mudah-mudahan dengan terpilihnya pengurus yang baru ini bisa setidaknya bisa memberikan sebuah kontribusi nyata dan positif untuk kemajuan BMT ke depannya. Maka dari itu kami sekali lagi berterima kasih kepada seluruh anggota yang mempercayakan amanah ini kepada kami, dan mohon untuk sama-sama kita berjuang untuk menegakkan ekonomi syariah umumnya dan khususnya BMT ini lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, mustabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Khairul Rijal selaku Ketua BMT terpilih.
Oke, untuk rundown acara selanjutnya itu doa penutup dan foto bersama. Maka dari itu kami selaku presidium dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka sidang rapat anggota tahunan kami tutup. Kami kembalikan ke MC. Baik, baik hadirin yang kami hormati, agar acara kita pada hari ini setelah dilaksanakannya RAT tadi tetap diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dikuatkan dalam setiap langkahnya, dimudahkan dalam melangkahnya. Maka dari itu marilah bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hal ini akan dipandu oleh saudara kami eh, Kak Muhammad Isuf. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saudaraku, teman-teman seperjuangan, marilah kita angkat kedua tangan kita sembari menundukkan kepala kita. Semoga apa yang kita doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, pada kesempatan ini kami mohon kehadiran dan pertolongan-Mu. Limpahkanlah kepada kami petunjuk, keberkahan, dan keikhlasan dalam mengikuti dan melaksanakan rapat ini. Ya Allah, jadikanlah rapat anggota tahunan ini sebagai sarana evaluasi, perbaikan, dan penguatan komitmen kami dalam mengelola BMT ini dengan prinsip syariah, kejujuran, dan profesionalisme. Satukanlah hati kami dalam kebaikan dan jauhkanlah kami dalam perpecahan dan kepentingan yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, bimbinglah setiap keputusan yang kami ambil agar menjadi keputusan yang terbaik untuk kemajuan bersama, kemaslahatan umat dan keberlanjutan BNT Mitra Hazanah. Ampuni segala kesalahan dan kelalaian kami. Terimalah amal usaha kami sebagai bagian dari ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami memohon kepadamu, tetapkanlah niat kami dalam kebaikan. Kuatkanlah tekad kami untuk terus mengembangkan BMT ini sebagai lembaga yang amanah, adil, dan bermanfaat bagi umat. Bimbinglah kami untuk mengamalkan hasil rapat ini dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Hindarkan kami dan sifat malas, lalai, dan perpecahan. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah BNT Mitra Hazanah ini sebagai jalan ibadah, sebagai sarana penguat ekonomi umat, dan sebagai ladang amal yang faridai di dunia maupun di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Muhammad Isuf yang telah membantu